nasta'in ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah sallallahu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minimal. Alhamdulillah kulihal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Ya Allah, kita bersyukur atas segala kondisi. Dan ini sahabat saya Mas Henry ini adalah insya Allah akan jalankan untuk Kopdar regional di seluruh Indonesia nantinya di SKD ada RSC ini. Dan Cap Uni ini mudah-mudahan bisa bantu sebagai penasihat di Uber lunasnya gitu. Dan Anda bisa jalan. Oke, sekarang ini saya tidak bahas itu. Ini ada satu kejadian tentang kimah tadi. Tadi udah saya bahas tentang kimah, bahwa kimah itu ada 4, ada apa? Ada ruhiyah, ada ahlakiyah, insaniyah, ada madaniyah. Nah, ketika ada orang yang lunasi hutang, ternyata mau bebas hutang, itu ketika salah aja switchnya, itu akan menyebabkan apa? Allah tidak nolong kita, malah kita sengsara, malah gak dapat apa-apa gitu. Dan malah bisa-bisa gagal, gak selesai masalahnya. Ini ada cerita real, demi Allah katanya dia, betul ya demi Allah ceritanya. Dan ini selesai, bukan hanya lunas hutangnya, dia kelebihan harta akhirnya gitu. Oke, untuk berikutnya ini pembelajaran bagi kamu juga ya. Besok lagi jangan sampai main riba lagi. Oke, monggo cerita. Jadi sob-sob sekalian, ini peristiwa di Samarinda. Mungkin bisa cek di situ, ada namanya Plaza Mulia Mall. Ownernya itu punya mantu namanya Lukman Hakim. Jadi dia punya satu rumah di salah satu Pandan Harum Hills, kompleks elit di Samarinda. Dia 6 bulan struggle untuk bisa melunasi hutangnya sebesar 1,8 M di sebuah rumah yang nilai appraisalnya itu oleh bank 2,5 dia ketahui karena dia pegang surat appraisal. 6 bulan itu dia pasang tuh variatif 3M, 3,5. Dari 3,5 dia pasang 3M, enggak laku-laku. Nah, datanglah sosok senior, ya kami panggil dia Ustadz Ferry, kemudian dia menjelaskan, kenapa kok gak laku-laku ini kamu? Rumahmu udah cukup bagus segala macam. Iya Pak, memang kamu berapa utangmu? 1,8. Terus harapan ya saya mau jual 3M Ustadz, karena 2,5 M itu appraisalnya Ustadz. Nah terus kalau misalkan ada yang nawar 2, kamu lepas? Ya jangan Ustadz, gimana lah, paling tidak ya itu tadi 2,4 lah saya lepas Ustadz. Dan terus kalau laku 2,4 atas, bagaimana rencanamu sama uang itu? Ya 1,8 saya pakai untuk melunasi ke BNI, 200 orang tua saya belum naik haji, saya bisa langsung main plus. Itu sudah akhlakiyah sama ruhiyah, karena ada dua. Terus yang 200-nya, ya saya mau cari sewaan di Surabaya, karena saya mau coba dekat sama ibu saya, udah bisa tinggal segala macam. Rumah layak lah, kalau 200 di Surabaya itu bisa kontrak 2 tahun rumah yang layak. Gitu. Dan 200 terakhir, itu tadi berarti sudah insaniyah, 200 terakhir saya berarti untuk buka usaha lah supaya bertahan hidup. 4-4-nya diborong semua. Oke, jadi ini yang menyebabkan kenapa usaha-usaha yang warga itu Anda semua itu banyak gagal ketika Anda niat mau menyelesaikan riba dan mau bangkit dari riba. Jadi ada 4 hal yang niat kita, kimah kita itu ternyata dicampur semua. Harusnya kimah cuma 1. Kalau kimah kita ingin menyelesaikan hutang, ya udah kita selesaikan hutang aja dengan Allah. Sisanya Allah ngasih apapun itu biar Allah yang pantaskan untuk kita. Monggo terusin lagi. Jadi Ustaz ini kemudian bercerita, ada satu cerita 2 seorang pengusaha A punya hutang 1M, appraisalnya 1,5 M. Saya tanya sama, kalau 1,2 kamu lepas? Enggak, paling tidak 1,450 M lah Ustaz. Walhasil enggak laku-laku bertahun-tahun. Pengusaha B punya hutang 800 juta, appraisalnya sama 1,5. Ketika saya tanya, kalau 1M ada yang nawar kamu lepas? Lah kok 1M Ustaz? 800 sama hutang saya lepas Ustaz. Motivasi cuma 1, malam ini, besok secepat mungkin saya bebas hutang. Oke, itu di SKD seperti itu jadi ke depannya. Jadi kalau yang penting apa? Kalau mau bebas hutang, yakinkan. Jangankan tadi berapa? 1,1, 800, kalau hutangnya 800, hutang lunas. Karena apa? Kita nggak tahu umur kita berapa, jadi salah ya. Kalau kita ngomong katanya melambat-lambat. Kita berusaha, kalau Allah berkehendak, kita yakinkan ya, kalau Allah berkehendak, hari ini bisa lunas, kita lunasi. Kenapa? Siapa yang jamin umur kita sampai besok? Monggo terus. Jadi Ustaz, orang malah datang ke pengusaha B menawar 1,8 M rumahnya. Harusnya dia punya 1,5 appraisal. Ada orang yang memang datang nawar ini 1,8 kepada pengusaha B, 800 dapat, 1M dapat. Allah ya Rabbi. Hanya dengan dia pegang rumahnya berajam. Si Lukman dapat cerita itu. Pulang dia ke Kamis sore itu. Tadi ada cerita juga si Ustadznya tuh katanya.
Kamu gagal itu. Hah? Kamu gagal kalau mau niat gitu. Maksudnya Tadi Ustaznya ngomong gini. ya, karena apa? Di awal ketika dia belum cerita ini, Sulaiman dia bilang seluruh niatmu kalau laku 2,4 kamu lepas, utangmu 1,8 M, kamu lewat 2,4, 600 isi rencanamu 200 ini mama, 200 bikin sewa rumah, 200 untuk usaha, selamat, kamu nggak akan dapat semua. Coba bayangin, kamu gak bakal dapat semua. Kalau kita niat kimahnya itu macam-macam gitu. Lebih dari satu, sehingga baik Ustaz, saya paham. Pulang dia, Gun, hari ini aku dicerahkan sama Ustaz Ferry. Mudah-mudahan ini satu petunjuk dari Allah, kita udah tiap malam tahajud. Bun, utang kita 1,8. Ini rumah kalau ada yang nawar 1,8, aku ikhlas lepas Bun. Lebih baik semua otak kita nolkan, nihilkan, kita pasrahkan sama Allah. Kenapa? Yang penting kita di hadapan Allah sudah bersih, nggak ada dosa riba, nggak ada punya hutang. Sehingga seakan-akan kalau ini ATM mengeluarkan duitnya simbol rahmat Allah, nggak keganjel tisu. Nggak keganjel tisu, itu mesin biar canggih, kalau keganjel tisu nggak keluar duit. Jadi ya Abi, Bunda, ikhlas. Pegang ini ibadah, ya Allah, dengarkan ajamku. Rumah ini ya Allah hanya satu tujuanku. Kalau memang datangnya dari rumah ini untuk lunas hutang, tolong ya Allah datangkan. Akan aku niatkan hanya lunas hutang. Sobat-sobat, subuh hari Sabtu sobat-sobat. Orangnya sekarang di Surabaya. Saya tuh datang ke dia untuk dapatkan real dia cerita. Lillahi ta'ala ya sob. Pak, pulang subuh, ada namanya Pak Teguh, itu sisi 3 rumah di pojokan sana. Mas Lukman, tak dengar rumahmu mau dijual ya? Ya Pak, udah lama kan. Kalau 3M aku mau loh tuh. Kalau 3M tuh saya mau loh naksir rumahmu. Itu dia, oh gitu ya Pak. Ya lah Pak, kalau serius datang aja nanti sore kita ngobrol-ngobrol. Pulang tuh peluk itu istrinya. Bunda, bener ya Allah Bunda. Hancur hatiku sama iman ini Bunda. Bener ya Allah. Gimana dia rasa terangkat tujuan Allah kayak seperti dengarkan ajamnya dia di malam Jumat kemarin. Jadi sob-sob, gak bisa, kita ini sudah perang sama Allah, jadi kembalilah Allah akan selesaikan. Saya bisa bercerita begini, kemis tadi saya dapat satu KJP yang sudah saya ceritakan, datang di OJK kosong. Ibaratnya bank itu kan gak punya nyali mau nagih saya. Jadi sekarang saya cuma ingin memantaskan diri, saya sudah demikian sama rumah saya, malah kodorullahnya itu lain lagi. Ada orang yang mau teman-teman saya lama, Bri, kita bingung, kamu kalau mau usaha apa, terserah ya sudah, tak titipin dana. Saya sekarang nampung penitipan dana teman-teman. Jadi seakan-akan ini mau saya putar supaya bisa melunasi, tapi harus jual rumah. Kalau gara-gara hari Rabunya saya berajam itu. Ya Allah, kalau memang dari rumah ini, pantaskan aku ya Allah. Tapi Allah malah mantaskan yang lain. Saya itu duit, tinggal 800.000. Tapi saya berangkat ke sini. Sob, bukan saya pamer dong. 200 juta 800.000. Saya pas melangkah ke sini. 200 juta itu saya sampai gemetar. Mau saya apakan ya Allah untuk bisa lunaskan semua ini. 200 juta itu orang bisa titip itu ya Allah. Lemes lutut saya. Terus ada tahu-tahu di Surabaya, saya punya kebutuhan jagung 1.500 ton per 2 minggu. So, itu kalau 1 juta kilo. Kalau kita ngambil cuma samsara makelarnya 100 perak, itu 100 juta dalam 2 minggu. Dan kormatan lagi, ini ya Allah, ini gak ada yang denger ini. Sob, saya tuangkan di sini. Ayo, jemput pertolongan Allah kalian masing-masing. Bahwa lupakan seluruh, bukan saya mungkin menafikan bagaimana SKDA dan pendampingan, tapi itu semua bonus. Apa yang kami ketahui kalau memang harus pakai bonus. Tapi mulailah dulu daripada diri kalian semua, sobat sekalian, bahwa kalian memang minta ampun sama Gusti Allah dan pasang. Ya Allah, aku mau pulang ke kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam keadaan terampuni dan bersih. Berarti nggak punya utang. Kenapa? Mati saya pun nggak masuk surga kalau kita punya utang. Jadi jadikan itu motivasi dulu. Meskipun 100.000 utang, meskipun apalagi 100 juta, apalagi 10 miliar. Hilangkan kemelekatan kepada semua. Kenapa? Fokusnya kita bukan kita memperbagus strategi melunaskan utang kita, tapi kita melepaskan kemelekatan dan biarkan Allah. Kenapa? Urusannya 27 sisa pokok hartamu untukmu, sisanya serahkan pada Allah. Kalimatnya jelas.
Sobat, selamat menyimak penonton saya. Silakan cek Al-Baqarah ayat 275. Sob, nanti saya cerita juga bagaimana villa saya yang 3,5 miliar ternyata dilelang hanya 1 miliar, uangnya akan dibalik ke saya hanya dengan hutang 300 juta. Dan sekarang saya kuatkan kimah saya. Ya Allah, jadikan ini pelunas hutang saya, berapapun nilainya itu ini. Makanya saya sampai pengadilan pun bukan nyari menang, so, yang selesai dengan Allah. Dan sekarang saya tahu caranya saya, dan saya belajar dari beliau ini juga. Bayangin, saya aja bisa belajar. Berarti saya mempertajam. Saya udah tajam, cuma belum mempertajam. Saya pertajam lagi. Ya pasti diajarkan seperti itu ya. Demikian ya sob. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya budak kekurangan, budak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.